Ya, gue mau bahas Red Bull sama Spurs. Yang pertamanya gue tidak mau bahas, tapi setelah gue nonton ternyata banyak sekali yang ingin gue sampaikan, terutama dari sisi strategi. Seperti kalian lihat, ini masih berjalan 6 menit injury time, ini baru menit kedua, jadi masih 4 menit. Skor 3-0, gak heran. Sebenarnya apa yang terjadi? Gini ya, kita mulai dari match pertama. Ini gue pengen sorot kinerjanya Mourinho yang dibilang pelatih hebat, menang banyak trofi. Oke. Lu main 2 match ya, dan pada saat drawing dia sudah bisa lihat Red Bull mainnya kayak apa. Oke. Yang terjadi di Spurs itu harusnya 0-3, 0-2, 0-3, kalah 0-1 ya. Artinya di match pertama dia tidak bisa mengantisipasi. Red Bull mainnya tidak berubah, very direct. Ntar kita bahas. Harusnya di match pertama dia harus bisa mengantisipasi cara Red Bull. Dia tidak bisa mengantisipasi. Kalian semua bisa lihat Spurs diobok-obok di kandang sendiri. Oke. Masuk ke match kedua, sebagai pelatih lo harus melakukan sesuatu dong. Yang dimainkan, dia main 3-4-3. Oke. Kan lu cuman ketinggalan 1 gol. Main 3-4-3, malah dipasang Eric Dier di belakang, bukannya Davinson Sanchez. Gue cek dulu, nih gue lagi buka laptop. Sanchez nggak main, nggak ada. Oke. At least bisa Vertonghen bisa main di belakang, nggak dipasang malah Japet tetangga. Gue bingung. Lu kalau tahu bahwa Red Bull main seperti itu, lu ketinggalan, at least you do something. Oke. Memasang pemain yang kuat dengan bola-bola atas, praktis yang kuat ya. Kalau gue bilang hanya Alderweireld doang, kecuali Vertonghen main. Itu pun enggak. Main 3-4-3. Dia ngepres itu 3-4 orang. Berapa kali lolos? Ini sekarang gue tanya, kalau lu, sekarang gue bahas sedikit Red Bull. Kalau lu ngikutin video gue sudah dari dulu, nonton dari awal sampai akhir, gue pernah bahas soal Red Bull. Red Bull ini tidak pernah beli pemain di bawah 23 tahun, kecuali pemain yang lama. Sekali-sekali belilah. Terus salary capnya tidak lebih dari 2 juta setahun. Ini kita lihat line up-nya Red Bull. Di belakang Kloosterman 22 tahun, Upamecano 21 tahun, Halstenberg 28 tahun, satu-satu yang tua. Di tengah Mukili 21 tahun, Konrad Laimer 22 tahun, Sabitzer 24 tahun, Angelino 23 tahun. Di depan Nkunku 22 tahun, Timo Werner 24, waktu main masih di bawah 23. Patrick Schick yang baru masuk dari Milan 24 tahun. Kenapa mereka ambil pemain muda? Karena gaya bermain seperti ini, cepat. Mereka punya speed. Udah selesai ya. Mereka punya speed, dan pada saat mereka punya speed, cederanya itu sangat sedikit. Oke. Bukan cederanya sangat sedikit. Kalau mereka cedera, recovernya cepat. Itu alasan kenapa mereka ambil pemain muda. Dan si Nagelsmann ini memanfaatkan kualitas pemainnya. Kan gue selalu bilang, pelatih hebat itu bisa bermain maksimal jika memanfaatkan kualitas pemainnya. Oke. Terus pertanyaannya, mainnya seperti apa? Ini 3 di belakang ya, didukung dengan 2 sayap yang agak mundur, bangun serangan, dipres. Pada saat dipres, secara tidak langsung kan ada 4 orang, kalau lewat ketinggalan, tinggal 5 lawan orang. Mereka lakukan gimana? Long ball, direct.
very direct juga lewat bawah, lewat atas. Nggak ada bangun serangan dari bawah itu kalau pemain Spurs mundur semua. Kalau nggak long ball. Itu beruntung cuma 0-2 itu di babak pertama. Harusnya itu 0-3 kalau atau 0-4 kalau si Timo Werner nggak offside tadi. Oke. Gue selalu bilang futsal, gue sebagai mantan pelatih timnas futsal dan sepak bola itu cuma satu, bermain dengan ruang. Lu bisa membuka ruang, meng-create ruang, lu bisa menutup ruang. Oke. Kalau lu tahu Red Bull main seperti itu, yang lu lakukan apa? Lu nggak pasang 3 defender, dan definitely bukan Eric Dier. Tapi kalau terpaksa lu pasang si Japet tetangga, Alderweireld di tengah sama Eric Dier, lu pasang 4 pemain di belakang, bukan cuma 3. Berkali-kali itu Aurier tuh diobok-obok sama Angelino di sayap kiri, ya, karena peluang itu pasti dapat. Yang penting jangan kebobolan, ya kan? Ini mau pasang 3 pemain berhadapan juga dengan 3 orang yang kenceng-kenceng. Werner kenceng, si kenceng, Kuku kenceng. Ujung-ujungnya babak pertama bener-bener diobok-obok. Dan mereka berani bermain long ball karena itu sudah dilatih. Lihat betapa akurat long ball mereka. Babak pertama, babak kedua itu malas main, kelihatan banget. Passing-passing melakukan ball possession aja, itu pun masih dapat 1 gol. Oke. Babak kedua, apakah ada perubahan dari Spurs? No, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi Mourinho ini, kenapa gue berkali-kali bilang dia miskin taktik, dia tidak bisa mengantisipasi tim main seperti apa. Lu harusnya bisa bermain, kalau lu tahu tim lu main long ball, lu pasang 4 defender yang nggak maju-maju, yang cover 3 pemain depan, di cover dengan 3 defender plus 1, jadi 4, ya. Pemain tengah, Eric Dier, wings atau siapa itu yang DM-nya itu agak mundur. 5 pemain lebih ofensif. Kalau perlu 6 pemain lebih ofensif. Lu juga mengantisipasi long ball-nya dengan space, paksa mereka. Tapi at least kalau seandainya mereka long ball kehilangan bola, Spurs pun bisa bermain direct football, berantisipasi terhadap sepak bola seperti itu. Nggak mereka lakukan, mereka tetap berusaha bangun serangan dari belakang. Tahu akurasi passing Spurs berapa di babak pertama? 69%. Bagaimana lu bisa membangun serangan kalau antisipasi lu 69%? Pertanyaan kalian kan, kok bisa pemain Spurs 69%? Karena ini pemain depan yang jemput bola itu dijaga ketat. Mereka lepas bola sedikit, kontrolnya kurang bagus, langsung di take over. Jadi nampaknya memang di babak pertama mereka mau cetak gol secepat mungkin, habis-habisan di babak pertama. Di babak kedua lebih bermain santai. Dan itu mereka lakukan, main santai pun masih dapat 1 gol lagi. Ini kebetulan karena Patrick Schick sama Timo Werner agak egois ya. Kalau mereka bisa lebih kerjasama itu mungkin 4-5-0. Intinya adalah ini bener-bener miskin taktik seperti yang prediksi gue. 6 kali beruntun nggak menang loh. Berapa 3-4 kali kalah kalau nggak salah. 2 kali seri, 2-3 kali seri. Nggak menang. Kenapa? Ya karena miskin taktiknya. Dia tidak bisa mengantisipasi terhadap permainan lawan. Nggak usah bilang kita nggak punya striker. Dele Alli bisa main, Lamela main, bisa jadi striker. Murah pun mereka 3-3 bisa cetak gol. Itu bullshit. Tapi gimana mereka bisa dapat bola kalau seandainya di cover secara ketat? Si Red Bull juga main 3-4-3, tapi defense-nya 3 ditambah 1 DM yang dimana mereka selalu bisa mengantisipasi. Karena Spurs nggak main long ball, jadi nggak ada masalah. Bermain coba dari bawah dan sirkulasi bola lambat, jadi sangat bisa diantisipasi. Salah satu, gue nggak tahu, kayaknya gue pernah bilang juga, salah satu
filosofi dari Red Bull adalah merebut bola dalam, kalau nggak salah 5 detik atau 7 detik harus ada shot on goal. Kalau nggak 5 detik harus ada shot, tapi kalau untuk merebut bola dalam 7 detik, kalau nggak dapat bola mereka kembali lagi. Dan itu terbukti kembali lagi. Jadi Nagelsmann mempertahankan filosofi dari Red Bull, pemain muda, pemain murah di bawah 2 juta, main kenceng, main long ball, akurasi passing bagus kayak Liverpool, long ballnya itu semua sudah dilatih, dan Mu tidak punya jawaban untuk itu sama sekali. Kalau lu udah bermain gitu, lu nggak bisa main bangun-bangun serangan. Lu pada saat lu bangun serangan itu ada 7-8 pemain di depan bola. Sekali salah passing, di press dan mereka ngepress, kena counter, tinggal 2-3 pemain di belakang. Oke, apakah itu risiko? Enggak, itu tolol, bukan risiko. Karena lu hanya ketinggalan 1-0. Kalau lu bermain memanfaatkan ruang yang ada, yang dilepas juga. Mereka tanpa midfield, bermain winger, long ball winger. Midfield itu untuk ngebantu serangan dari lini kedua aja. Itu nggak bisa dimanfaatkan sama sekali Mourinho. Oke, thanks for watching. Kita lihat besok kalau ada good match, kita review lagi.